9 nyawa melayang dalam serangkaian pembunuhan berantai oleh Wawon, Duloh, dan Dede di Cianjur, Bekasi, dan di perairan Selat Bali. Upaya menguasai harta korban juga upaya menutupi tindak kejahatan menjadi motif pembunuhan berantai ini. Kita dapati ada 9 korban. Indonesia dihebohkan dengan munculnya kasus pembunuhan berantai yang menghabiskan nyawa 9 orang yang masih merupakan keluarga dekat pelaku. Namun hal ini bukanlah kasus pembunuhan berantai pertama yang terjadi di Indonesia. Di rumah inilah 3 korban yang merupakan satu keluarga ditemukan tidak bernyawa, yang merupakan awal dari terungkapnya kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Bekasi, Cianjur, dan perairan Selat Bali. Sebenarnya apa faktor pendorong Wawon, Duloh, dan Dede melakukan pembunuhan ini? Sementara ini kita dapati ada 9 korban yang meninggal dunia. Di luar juga ada anak-anak di bawah umur yang Bekasi selamat. Dan termasuk informasi terakhir adanya Ujang Jainal yang melapor. Mengapa orang tega menghilangkan nyawa seseorang? Apa yang ada di dalam isi kepala mereka? Ini adalah pertanyaan yang sering sekali kita utarakan. Menurut beberapa penelitian, scan otak menunjukkan wilayah yang disebut lateral orbitofrontal cortex atau OFC menjadi aktif pada orang-orang yang membenarkan kejahatan. Namun apa saja sebenarnya yang menjadi faktor penyebab seorang tega melakukan pembunuhan? Apa aja sih biasanya yang bikin orang itu bisa melakukan pembunuhan? Yang pertama tuh motifnya adalah emosi. Ada juga yang motifnya itu asmara. Nah, kemudian ada juga uang atau harta. Bagaimana orang kemudian secara sosial mengatur perilakunya, itu memang dari orbitofrontalnya. Pertimbangan yang diatur secara adaptif atau tidak adaptif itu dilakukan lewat orbitofrontalnya. Ternyata pada beberapa orang lemah di dalam situasi pengaturan perilaku sosialnya ini, atau ada situasi yang memperburuk sehingga perilaku pengaturan sosialnya menjadi tidak adaptif. Kalau ini fungsi dari orbitofrontal itu terganggu, ya emosi ke agresi ini deket banget gitu loh, sehingga pertimbangan di dalamnya untuk pengambilan keputusan perilakunya itu juga menjadi terhambat. Fakta memperlihatkan bahwa ternyata orang yang kita sebut sebagai orang yang biasa-biasa saja, orang kebanyakan, tapi tahu juga memiliki kemampuan untuk kemudian tanpa belas kasihan, dingin ya, mampu melenyapkan, mampu menghabisi keluarganya sendiri. Nah, yang sekarang ini memang lebih kompleks ya. Pertama dari segi jumlahnya lebih banyak korbannya, juga melibatkan beberapa kota sekaligus, dan yang kedua juga nampaknya ada 2 tipe korban. Pertama, korban yang memang ingin mendapatkan pesugihan dan uangnya digandakan. Serta yang kedua adalah orang-orang yang menjadi lingkaran dalam dari pelaku, yakni yang kita sebut sebagai family tree, dan mengetahui tindakan pelaku dan kemudian dihabisi. Jadi memang ini satu kasus yang lebih masif ya, dan layak untuk mendapat perhatian dari kita semua. Dalam kasus Wawon CS, jika Halimah merupakan korban pertama yang dibunuh di tahun 2016, sedangkan kasus pembunuhan sekeluarga di Bekasi terungkap di Januari 2023 dalam kurun waktu 7 tahun. Apakah benar hanya ada 9 korban Wawon CS?
Apakah 3 orang yang memiliki niat membunuh yang sama diakibatkan oleh dorongan pribadi atau ada faktor lain? Dari Bekasi, Jawa Barat, Niken Riwu, Sinta Novita, MGN.